Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa salam akal sehat. Kembali hadir Harimau Agam Channel menemui seluruh rekan-rekan. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dilapangkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas pembahasan video dalam channel yang ini, jangan lupa, ini dia channel Pejuang Garuda Channel, ya kan? Di sana kita membahas tentang ini dia, prestasi anak bangsa sebagai kado Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Oke, malam ini kita akan membahas satu video dari seorang Zainal Story, YouTuber penjilat, ya, yang sangat didukung semua konten-kontennya oleh para pembenci Indonesia yang ada di Maledes. Karena memang itulah yang mau dikonsumsi oleh netizen Maledes. Apa saja kekurangan Indonesia akan menjadi penyemangat hidup bagi warga Maledes. Faktanya, mereka hanya melihat dari satu sisi. Oke, saksikan dulu video dari si Zainal Story yang membandingkan bagaimana perayaan Hari Kemerdekaan di Malaysia dan juga di Indonesia. Saksikan dulu video dari Zainal Story. Orang Cina, Amoy Cina pun tahu dan paham apa maksud bendera Malaysia. Dan di sini saya memberitahukan perbedaan pengibaran bendera Indonesia dan juga bendera Malaysia. Di Malaysia, bendera dikibarkan bukan hanya menjelang hari kemerdekaan ataupun hari ulang tahun kemerdekaannya saja. Akan tetapi di Malaysia itu hari-hari di setiap rumah, di setiap jalan mesti ada bendera Malaysia. Akan tetapi kalau di hari kemerdekaannya itu lebih meriah lagi. Sementara di negara kita, bendera-bendera merah putih itu dikibarkan di jalan-jalan di depan rumah hanya bulan Agustus saja ataupun Agustus. Kalau di hari-hari biasa sangatlah jarang, sangatlah kurang ya. Entah ini di seluruh Indonesia ataupun di sekeliling saya saja, coba tulis di kolom komentar, khususnya untuk orang-orang Indonesia. Nah, sekarang kita tengok perayaan kemeriahan menjelang hari kemerdekaan Malaysia itu macam mana? Samakah dengan Indonesia? Tengok dulu video ini. Malaysia nomor 1. Nah, seperti inilah geng perayaan hari menjelang kemerdekaan Malaysia. Di Indonesia hari kemerdekaannya itu 17 Agustus. Kalau di Malaysia 31 Agustus ya. Nah, di Malaysia seperti ini geng caranya ya, yaitu memakai kereta ataupun bus juga serupa di Indonesia, tapi tak mengganggu jalan raya, tak merusak fasilitas umum, dan semuanya itu sangatlah sport karena memang tak ada mengganggu fasilitas lingkungan dan juga tak mengganggu keamanan lingkungan. Sementara di Indonesia, kalau orang teringin tahu macam mana, tengok dulu video ini. Wah, ini laki loh geng ini. Seluruh dalamnya jatuh. Jatuh lagi, geng. Bisa rokok. Pengantin baru bisa rokok, celaka.
beranak ya. Oh, hari kemerdekaan beranak, geng. Oke. Jadi suntiknya sebesar itu, geng. BPJS mangkrak, pasien BPJS. Waduh, parah ini sindiran kok. Nah, kalau di Indonesia seperti itu, geng. Cara memeriahkan ataupun melakukan perayaan hari kemerdekaan itu banyak cara lah. Ada lelucon seperti ini buat candaan gitu ya. Melakukan menjelang hari kemerdekaan Indonesia itu sesuka hati. Yang penting happy itu ya di Indonesia. Yang penting boleh ketawa, boleh menghibur masyarakat. Tapi kalau di Malaysia lain, kalau di Malaysia itu lebih mengangkat budaya-budayanya ataupun ada karnaval-karnaval yang bersangkutan dengan hari kemerdekaannya. Jadi berbeda ya, berbeda. Menurut saya, menurut orang macam mana? Adakah kurang adab perayaan hari kemerdekaan Indonesia dilakukan seperti ini, geng? Ada seolah-olah ada pengantin yang baru bisa rokok, lepas itu tadi ada orang tua-tua seluar dalamnya jatuh, ada juga yang laki-laki berpakaian perempuan lalu membuka auratnya, ada juga seorang yang melahirkan di hospital ataupun di rumah sakit, lalu di belakangnya ada tulisannya BPJS mangkrak. Apakah ini sebuah hiburan ataupun sebuah sindiran? Kita lanjutkan dulu videonya. Itu dia video dari seorang penjilat Malaysia. Dia begitu bangga Malaysia memasang bendera setiap hari. Saking setiap harinya kita saksikan sampai koyak-koyak. Ya kan, kita lihat dulu. Ini satu lagi. Kalau tengok bangunan ni, bangunan yang menghadap jalan utama, bendera Malaysia koyak. Macam mana di BKL ni? Buatlah kerja, paksalah pemilik premis turunkan bendera, gantikan bendera ni. Ini pun area tarikan pelancong. Kita ni negara berperang ke sampai bendera rosak macam ni? Allahu Akbar. Buat kerja, buat kerja. Menteri Wilayah buat kerja. Bahkan YouTuber penjilat ini sampai mengatakan Malaysia sebanyak mengibarkan bendera. Sangat ramai sebelum memperingati hari kemerdekaan. Ya, sangat ramai. Apatah lagi dengan bendera yang terbalik sampai didemo oleh massa. Kita saksikan terlebih dahulu betapa meriahnya sebelum menyambut hari kemerdekaan Malaysia sesuai dengan kata si Zainal Story, sang penjilat. Bendera terbalik. Isu bendera ini bukan isu yang nak dibuat dibesar-besarkan. Betul. Isu bendera ini adalah maruah kita semua. Betul. Jadi hari ini kita datang, kita nak bagi mesej yang jelas bahawa kita tidak sama sekali boleh menerima kesilapan yang begitu sekali. Betul. Soal kita sebagai rakyat Malaysia. Betul. Kita merentasi politik. Bagaimana? Begitu meriahnya di Malaysia. Sesuai dengan kata-kata Zainal Story, sangat meriah. Sampai didemo oleh warga. Anda bandingkan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, jangankan warga Indonesia, bule warga asing saja ikut meramaikan Hari Kemerdekaan Indonesia. Bahkan sangat viral sekarang ini.
Indonesia Calling. Anda pernah dengar itu? Indonesia Calling. Sangat tren sekarang ini. Saksikan videonya. Proklamasi dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,
Indonesia. Patuloy. So, bye-bye. Anda lihat, bukan hanya Indonesia calling, bukan hanya Jakarta calling. Bahkan warga asing, para bule ikut meramaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ayo, bagaimana? Bahkan ucapan selamat disampaikan oleh warga di Gaza, Palestina. Ya Allah, mudah-mudahan kedamaian bisa tercapai di tanah Palestina. Kemerdekaan bisa segera diraih. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum itu kita kirimkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa tetap aman, bisa tetap terjaga kedamaian di tanah Palestina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan kedamaian, ketenangan hidup di Palestina bisa segera diraih. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita saksikan dulu video bagaimana para bule warga asing ikut merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saksikan videonya. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Sebentar, tentu abang-abang. Namanya siapa namanya? Fahmi. Sami dari mana? Tenang. Belum. Relax. Relax, siapa lagi nih? Siapa? Oh, training. Mari kita. Yes, good. Satu, go. Wah, kamu pendukungnya bule. Ini ada rasakan. Come on, jalan.
Dua dan tiga, kemudian ada move, lalu dengan teamwork masuk, siapa yang harus potong. Saya merasa senang sekali karena saya mengerti sejarah Indonesia dan sejarah Belanda, dan saya pikir untuk semua orang Belanda hari kemerdekaan penting juga, dan untuk bangsa Indonesia juga, tapi untuk bangsa Belanda juga ya. Dan saya senang di sini dan main lomba, senang sekali. Itu dia kemeriahan yang sampai bisa ikut dirasakan oleh para bule. Orang asing yang datang ke Indonesia ikut meramaikan. Dan saya jamin pasti akan menjadi bekas di hati. Akan membekas di hati. Bagaimana mereka bisa ikut merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita saksikan ucapan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari beberapa TikToker dan juga dari tanah Palestina. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari ini semua orang merayakan dengan lomba 17 Agustus. Panjat pinang, balap karung, makan kerupuk sampai jatuh-jatuh. Di setiap jalan ada bendera merah putih yang berkibar. Kadang benderanya lebih besar daripada rumahnya. Merdeka selalu. ايش اخبارك؟ لي قديش مش ماكله؟ إلا يومين عايشين على المي. طب شو رأيك معي وجبة ومعي علم اندونيسيا، شو رأيك نحرق العلم وتاخذي الوجبة؟ لا تعال احكي لك، هذه وجبة مقدمة من الشعب الاندونيسي بمناسبة عيد استقلال اندونيسيا. شكرا للشعب الاندونيسي الذي قدم لاطفال غزة هذه الوجبات الطعام. من قلب غزة، من بين الركام ومن بين الأنقاض، نبارك لإخواننا في أندونيسيا في ذكرى استقلالهم الذي يوافق 17 من أغسطس لعام 1945، ونبارك لهم هذا الاستقلال ونشكر لهم وقفتهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، وكل عام وهم بخير. شكرا أندونيسيا العظيمة وبارك الله فيكم. درجهايو ريبابليك اندونيسيا، كل عام وانتم بألف خير واستقلال سعيد بإذن الله. Beginilah momen di Palestina saat Indonesia merayakan kemerdekaan 17 Agustus. Bagi rakyat Palestina, Indonesia begitu dekat di hati mereka. Mereka juga sangat berharap suatu hari bisa merdeka. Bendera Palestina bisa berkibar berdampingan dengan bendera Indonesia. عيد سعيد اندونيسيا بعيد الاستقلال تبعهم، ان شاء الله يا رب هيك نمر علينا حتى عندك ظروف زيهم يا رب، يكون عندنا استقلال زيهم يا رب. Alhamdulillah, tim Taqwa Squad bisa membersamai mereka, merayakannya dengan permainan, tawa dan keceriaan. Bahkan, kami juga menyiapkan kue sederhana untuk anak-anak dan warga yang hadir di acara ini. Teruslah bersamai Taqwa Squad, bantu saudara-saudara kita di Gaza.
tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. والعام بخير أندونيسيا. العام بخير أندونيسيا. والعام بخير أندونيسيا. Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia. Itu dia keseruan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tidak seperti yang dikatakan oleh YouTuber penjilat Malaysia ini. Ya. Yang begitu didukung oleh manusia-manusia bodoh yang tidak melihat kenyataannya. Satu kalimat saya berikan. Sebuah berlian walaupun jatuh ke dalam lumpur sekalipun, dia tetap adalah berlian. Bagaimanapun Anda mencoba untuk merendahkan Indonesia, fakta berkata beda. Anda remehkan bahasa Indonesia, fakta berkata beda. Anda rendahkan katanya IQ Indonesia, fakta berkata beda. Oke, demikian video saya hari ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di komentar. Jangan lupa berikan jempol, bagikan ke yang lain. Yang belum subscribe, silakan subscribe sampai ada bunyi denting lonceng. Demikian, salam santun dan salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa, salam akal sehat.